Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sari. Di video kali ini saya akan sedikit men-share mengenai pemahaman saya tentang maksimalisasi zakat sebagai salah satu komponen fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Oke, untuk yang pertama kali, sebelum membahas mengenai salah satu komponen dari kebijakan fiskal yakni zakat, terlebih dahulu saya akan membahas apa itu kebijakan fiskal. Nah, di sini itu ada dua pengertian, yaitu yang satu itu dari sudut pandang sistem ekonomi konvensional, dan yang kedua itu dari sistem ekonomi Islam. Nah, yang pertama itu bisa kita pahami atau biasa kita dengarkan kebijakan fiskal itu sebagai kebijakan dari pemerintah untuk dalam hal mengelola pengeluaran dan pendapatan negara, di mana pendapatan negara itu seperti pajak, kemudian pengeluarannya itu seperti APBN. Yang kedua itu pengertian dari kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam. Nah, di sini itu pengertiannya itu ya ini suatu kewajiban dari pemerintah dan juga merupakan hak dari masyarakat. Maksudnya itu kebijakan fiskal di sini itu bukan hanya tentang perbaikan sistem ekonomi, tetapi juga peningkatan dari kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi Islam itu juga tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga tentang mekanisme pendistribusian harta di tengah-tengah masyarakat itu dilakukan secara adil. Nah, dalam hal ini itu salah satu contoh pendistribusian harta itu dengan adanya diwajibkannya pembayaran zakat bagi mereka yang mampu, yang memang hartanya itu sudah mencapai nisab. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kebijakan fiskal dan posisinya dalam sistem ekonomi Islam. Nah, kebijakan fiskal itu sendiri yaitu suatu tindakan dari pemerintah dalam membelanjakan pendapatan negaranya itu untuk merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Itu tujuan dari kebijakan fiskal. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri yakni mencapai kesejahteraan. Namun kesejahteraan tersebut itu didefinisikan sebagai benefit yang maksimal bagi individu tanpa memperhatikan dari sisi spiritualnya. Nah, hal itu berbeda dengan tujuan dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kalau dalam ekonomi Islam itu mencapai kesejahteraan serta keadilan dalam pendistribusian dari harta tersebut sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Selanjutnya ada 3 tujuan yang akan dicapai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Nah, yang pertama itu yakni Islam itu menegaskan bahwa pemerataan atau pendistribusian harta itu harus adil dan merata. Maksudnya itu agar harta itu tidak melulu beredar pada orang-orang kaya, tetapi juga harus ke semuanya begitu. Kemudian yang kedua, Islam itu melarang adanya pembayaran yang berbau riba atau bunga seperti itu. Kemudian yang ketiga itu Islam berkomitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang. Untuk mengatasi problematika ekonomi Islam itu bisa dengan diciptakannya mekanisme dari distribusi yang adil seperti itu, karena memang permasalahannya itu kan karena memang kurang meratanya pendistribusian harta ke masyarakat. Nah, hal itu juga semakin ditegaskannya karena adanya surat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa harta itu harus
didistribusikan secara rata agar tidak hanya dinikmati atau keliling pada orang-orang yang kaya saja. Pembahasan selanjutnya itu tentang zakat sebagai komponen dari kebijakan fiskal dalam Islam. Nah, bisa diketahui bahwa zakat, infak, sedekah itu kan merupakan salah satu kebijakan fiskal dalam Islam. Nah, menurut sisi fiskal dari komponen tersebut itu memiliki unsur-unsur yang terdapat dalam kebijakan fiskal. Nah, unsur-unsur tersebut itu dibedakan menjadi dua, yaitu unsur yang wajib, kemudian yang kedua unsur yang sukarela. Kalau yang wajib itu terdapat di zakat. Kemudian untuk yang sukarela itu terdapat pada infak, sedekah, kemudian wakaf. Nah, untuk tujuan zakat, jika dilihat dari sudut pandang ekonomi pasar, itu bisa untuk menciptakan distribusi pendapatan. Kemudian juga bisa untuk mengetahui dampak dari kegiatan zakat, begitu. Namun dalam struktur ekonomi konvensional, unsur-unsur yang terdapat dalam kebijakan fiskal itu kan terdapat dari pajak seperti itu. Namun zakat itu belum masuk pada unsur-unsur kebijakan konvensional tersebut. Nah, sebagai contohnya itu di Indonesia, zakat itu belum masuk pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kemudian untuk kebijakan fiskal yang konvensional itu pemerintah itu bisa mempengaruhi pada perekonomian melalui insentif dari pajak dalam beberapa kegiatan perekonomiannya. Nah, hal itu berbeda dengan kebijakan fiskal dalam Islam. Kalau dalam Islam itu ketentuan dari zakat itu memang sudah ditentukan dari Rasulullah. Contohnya saja sudah ditentukan pada Al-Quran, hadis, seperti itu. Nah, zakat itu merupakan komponen yang utama dalam sistem keuangan publik sekaligus dalam kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Nah, kemudian zakat itu merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seluruh umat Islam. Namun di sisi lain juga ada unsur-unsur sukarela yang juga merupakan unsur dari kebijakan fiskal dalam Islam yang semuanya itu boleh asalkan sesuai dengan syariat Islam. Contohnya itu yang sukarela tadi kan sudah dijelaskan seperti infak, sedekah, wakaf, pengumpulan, penyaluran, kemudian potensi zakat, termasuk juga yang infak, sedekah, sama wakaf itu merupakan instrumen pengentasan dari kemiskinan. Hal itu juga mulai disoroti oleh para pengkaji literasi ekonomi Islam. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai potensi dari zakat sebagai komponen dari kebijakan fiskal. Nah, zakat itu sendiri kan bukan hanya tentang kegiatan yang semata-mata untuk duniawi ya, seperti contohnya distribusi pendapatan, kemudian stabilitas ekonomi, dan lain-lain. Tetapi kegiatan zakat itu juga ada unsur akhiratnya, seperti itu, ada unsur ibadahnya, seperti itu. Hal itu berbeda dengan unsur yang terdapat dalam kebijakan fiskal yang konvensional. Quran itu juga terdapat beberapa surat atau bahkan banyak surat yang menganjurkan tentang zakat. Nah, hal ini itu semakin dikuatkan karena ada salah satu arti dari kata zakat itu yakni berkembang. Mungkin maksudnya itu alokasi dari zakat itu bisa membuat masyarakat itu lebih berkembang atau lebih sejahtera gitu. Dampak atau sebab
pendapatan zakat masih sedikit itu karena mungkin adanya kurang profesional dalam pengelolaan zakat tersebut. Kemudian juga bisa karena memang kurang kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk melakukan pembayaran zakat. Nah, hal itu juga bisa diatasi dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya zakat itu. Sendiri itu merupakan instrumen kebijakan fiskal Islam yang potensinya itu sangat luar biasa. Apabila dalam pengelolaannya itu dikelola dengan baik, maka bisa jadi zakat itu bisa menjadi sumber pendanaan yang sangat besar untuk kebijakan fiskal. Besar tersebut bisa mendorong pemberdayaan ekonomi serta pemerataan pendapatan ya. Kemudian puncaknya kalau zakat itu memang berhasil dikelola, itu bisa meningkatkan perekonomian suatu negara. Hal tersebut itu didukung dengan adanya kecenderungan dari pendapatan zakat itu semakin tahun itu semakin meningkat. Untuk potensi dari zakat di Indonesia itu pengaruhnya sangat besar ya. Bisa dikatakan bahwa pernah mencapai angka 100 triliun per tahun. Jika dibandingkan dengan RAPBN 2011, angka tersebut merupakan sepertiga dari belanja negara dari kementerian negara dan lembaga pemerintah pada saat itu. Apabila seluruh potensi dari zakat itu terkumpul dengan maksimal, kemudian juga pengelolaannya dengan baik, hal itu bisa jadi Indonesia tidak usah bergantung pada utang dari luar negeri yang memang notabene-nya itu memiliki bunga yang sangat besar hanya untuk menutup defisit kita dalam hal pembelanjaan negara. Apabila hal tersebut itu bisa dilaksanakan dengan maksimal, maka kestabilan ekonomi itu tuh juga akan tetap terjaga karena memang perlu kita sadari krisis atau masalah pada perekonomian kita itu memang terpangkal pada sistem bunga pada setiap transaksi keuangan yang ada di negara kita. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga ada yang bisa diambil dari apa yang saya sampaikan mengenai pemahaman saya mengenai maksimalisasi zakat terhadap kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Kemudian terima kasih sekali untuk yang sudah menonton. Kemudian kalau ada kritik atau saran boleh ditulis di kolom komentar.